Yang sama-sama kita hormati Ustadz Yusrizal SAG, yang mana beliau akan mengisi kajian agama pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kajian agama pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Yusrizal SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu pernah ditanya. Pertanyaannya, bi ayyi syai'in ittakhazakallahu khalila? Apa yang menyebabkan engkau disebut atau dipanggil sebagai Khalilullah, teman atau kekasih Allah? Lalu dia menjawab, qala bisalasati asya. Saya dijadikan Khalil itu karena 3 hal. Ma ahmantu bima kaffalallahu li. Saya tak khawatir dengan apa yang sudah dipilihkan oleh Allah untukku. Saya tak khawatir dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukku. Jadi itulah Ibrahim. Dan bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, dan untuk kita itu sudah ditentukan 4 hal, Pak. Di saat kita berada dalam alam rahim, ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah ajal. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, bahagia atau susah. Ya, itu tentukan. Yang keempat adalah jenis kelamin. Itu sudah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ajal itu sudah pasti, Pak. Kita tidak bisa merubah. Iza ja'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tapi itu pasti, setiap bernyawa pasti mati, dan kita pun akan mati. Nggak ada yang tidak. Ya, itu yang pertama. Kemudian jenis kelamin sudah ditentukan, tapi ada juga orang yang tidak suka dengan kelamin yang ditentukan, Pak. Makanya dia operasi plastik, operasi dia kan pergantian alat kelamin. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu, ya. Kecuali dia kunsa, Pak. Kunsa itu beda. Kunsa itu ada 2 jenis kelamin dia. Ada yang laki-lakinya, ada perempuan. Maka itu harus dengan nasihat dokter mana yang akan dia pilih. Nah, mungkinlah satu orang pakai 2 alat kelamin. Dengan nasihat dokter, maka dia pilih salah satunya, barulah dia operasi. Tapi kalau sudah jelas, tapi dia rubah sendiri, itu merubah, namanya merubah ciptaan Allah. Dia laki-laki itu, dan Pak, melambai dia, susi-susian dia. Nah, itu banyak terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Itu jenis kelamin. Yang ketiga itu adalah bahagia dan sengsaranya. Itu sudah ditentukan. Dan yang keempat itu adalah rezeki. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak ragu dia dengan rezeki, Bapak dan Ibu sekalian. Beda dengan kita. Sebenarnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada. Makanya ada nyanyinya begini, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap.
datang seekor nyamuk lalu diangkat. Itu aneh ya Pak. Dia merayap aja dinding, tapi didatangkan nyamuk itu. Kan datang dia kan, dia bukan dicarinya nyamuk itu. Nyamuk itu yang datang Bapak dan Ibu sekalian, lalu ditangkap. Kalau dia lari nyamuk itu situ dia akan bisa nangkap. Maka itu artinya rezeki itu didatangkan. Cicak saja kerjanya merayap, didatangkanlah rezeki itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu pernah berdebat masalah rezeki Pak. Debatnya datang tamu, ya, luar biasa debatnya. Kalau menurut Imam Syafi'i rezeki itu harus dicari. Kalau menurut Imam Malik, rezeki itu akan datang sendiri. Akhirnya berdebat, tidak selesai. Tidak ada jalan keluar Pak. Pokoknya masing-masing dua orang ini berdebat. Kata Imam Malik, saya pasti mengatakan rezeki itu akan datang dia. Kalau Imam Syafi'i, rezeki itu harus cari. Akhirnya perdebatan tidak selesai, mereka berpisah. Kemudian pergilah Imam Syafi'i itu berjalan, kemudian sampailah ke kebun kurma, kemudian orang sedang memetik kurma. Lalu dia bantu Pak orang yang memetik kurma tadi, maka dikasihlah upahnya buah kurma. Kemudian balik dia kepada Imam Malik. Dengan bangganya Imam Syafi'i itu kan, nih buktinya saya sudah bekerja membantu orang memetik buah kurma, kurmanya dapat upah. Ini upahnya buah kurma. Dibawalah kepada Imam Malik. Ini buktinya, prinsip saya bahwa rezeki itu harus dicari. Kata Imam Malik senyum-senyumnya dia. Saya duduk aja di sini makan buah kurma juga kan? Saya duduk aja di sini, tidak berusaha kemana-mana, tetap makan buah kurma. Berarti prinsipnya rezeki itu ada dua. Yang pertama itu akan datang dia sendiri. Yang kedua mengoke mau diayam. Mengoke mau diayam, usaha dulu baru dapat rezeki. Tapi yang jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang semua yang melata ini pasti akan dapat rezeki. Dijamin rezekinya Bapak dan Ibu sekalian yang mulia Allah. Ada orang yang ingin menguji ayat ini Pak, betul-betul dia menguji, ya, betul tak rezeki itu akan datang dia. Jadi dia tidak makan, tidak minum, kerjanya apa? Tidur aja Pak. Makan tidak, minum tidak, usaha tidak. Lalu apa? Tentu akan loyo lah badannya. Ya, udah apalah. Tapi dia ajalnya mau sampai. Apa yang terjadi? Maka ketika dia tidur itu Bapak dan Ibu sekalian, datanglah semut membawa madu lewat mulutnya. Ya, semut itu bergelombaran Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, lewat dia ke dalam mulutnya. Dia tidak usaha. Nah, dari situ dia kan tinggal nelan Pak. Madunya ditinggalkan oleh semut lewat mulutnya. Dia tidak bergerak, tidak usah, tidak makan, tidak minum. Tapi dengan madu yang lewat ini tinggal nelan aja dia lagi. Berarti rezeki itu memang dijamin. Selama orang masih hidup Bapak dan Ibu sekalian, rezeki itu pasti ada. Tapi kalau sudah mati, maka rezeki itu akan putus Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak perlu khawatir dengan rezeki itu, sebagaimana tidak khawatirnya Nabi Ibrahim. Jangan takut rezeki itu tertukar Pak, yang menyebabkan kita akan berlaku curang. Itu tidak boleh. Ya, kan takut tertukar kita rezeki itu ya. Makanya rezeki untuk kita itu sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu tidak diragukan lagi. Cuma banyak atau tidaknya itu tidak tahu kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ukuran banyak itu bukan karena bergelar profesor doktor, enggak. Ada pejabat tinggi, tidak. Rezeki itu Allah yang menentukan. Berapa banyaknya takarannya. Ya.
Nah, itu tentang rezeki. Jadi Nabi Ibrahim tadi karena sudah dipastikan rezekinya, dia santai aja. Nggak pusing dia, Pak. Cuma dia lakukan apa? Usaha saja, biasa saja. Makanya dia damai dalam hidupnya. Dia rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang sudah contoh Bapak dan Ibu sekalian dari Ibrahim. Makanya disebut qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Surah Al-Mumtahanah. Sungguh ada contoh tauladan pada kalian pada diri Nabi Ibrahim itu dan orang-orang yang bersamanya. Nah, yang dilakukan oleh Ibrahim itu diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, Bapak dan sekalian. Makanya dalam Al-Quran disebutkan inna aulan nasi bi Ibrahim lallazina taba'u wa hadzan nabi wallazina amanu. Orang yang ngikut Ibrahim itu adalah orang-orang apa? Ya, orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya dan umat Nabi ini serta orang-orang yang beriman. Itulah Ibrahim, Pak. Ya, dalam satu sisi masalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ibrahim, saya akan mendahulukan amrallahi ala amra ghairihi, ala amri ghairihi. Saya dahulukan perintah aturan Allah dari semua aturan selain dia. Itu karena keimanan kuat, Pak. Dia akan dahulukan perintah Allah atas perintah semua yang ada. Dan itulah sebabnya Ibrahim itu menjalankan perintah Allah itu tidak ada ragu, Pak. Apa perintahnya yang berat-berat itu? Pertama, perintahnya apa? Meletakkan Hajar dan Ismail di lembah Tandus. Itu perintah pertama, Pak. Di lembah Mekah itu belum ada kehidupan. Ya, biwadin gairi zara'in, di lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Letakkan di situ. Makanya ketika diletakkan, dititipkan, kan di Ibrahim itu tinggal di Mesir, Pak. Ya, tapi ketika diletakkan Hajar dan Ismail itu masih kecil, bayi. Ya, letakkan di situ. Maka ketika diletakkan di situ, Hajar itu sempat tanya, Kanda, ini karena kemauan engkau atau karena perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya singkat menjawab, ini perintah Allah. Itu pergi dia. Kata-kata aja, kalau perintah Allah saya terima. Tapi kalau perintah engkau saya gugat. Tapi ini adalah perintah Allah. Letakkan. Nah, di Bukit Safa. Ya. Tanpa bekal. Tidak ada bekal, Pak. Pokoknya letak situ aja. Nah, tanpa bekal, tanpa pembantu, tanpa perlengkapan apapun juga. Letakkan anakmu di situ dan istrimu. Letakkan. Kemudian tentu saja bayi dalam keadaan itu menangis, Pak. Maka air tidak ada. Kemudian berusahalah si Hajar tadi mencari air. Maka itulah sebabnya dia mulai bergerak dari Safa. Safa itu apa, tahu? Bukan SDIT sana, bukan. Safa itu adalah kemurnian, ketulusan, kebersihan. Itu Safa. Itu Safa. Mulai dari kesucian, kebersihan dan ketulusan, maka mulailah dia buat sa'a. Sa'yun bahasa kitanya. Sa'a itu adalah berusaha. Ya. Dan yang dia tuju adalah Marwah. Marwah itu adalah idealisme yang sangat tinggi. Jadi kalau boleh berkata, ini sebenarnya menggambarkan kepada kita Safa, dia mulai sa'i,
man sa'ya, orang yang berusaha, tapi dia harus mulai dengan kesucian dan kebersihan, ketulusan. Lalu bergeraklah untuk berusaha mencapai idealisme, artinya yang seharusnya dia dapatkan. Itu namanya marwah. Apa yang dia ingin dapatkan Bapak dan Ibu sekalian? Air kan? Bapak dan Ibu tahu nggak? Air ini adalah sumber kehidupan Bapak. Yang dia cari adalah sumber kehidupan, bukan ujung-ujungnya, tapi yang dia cari adalah dasarnya. Itu maknanya ketika orang mencari yang pondasinya, karena air itulah sumber kehidupan, yang dia cari adalah sumber itu. Dimulai usahanya dengan ketulusan, kemudian dia berharap dari sumber yang ada nanti akan tumbuh kembang menjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Itu namanya air. Ya, dari Safa Marwah. Maka tugas engkau hai Maryam hanya berusaha, tapi jangan kau pikirkan hasilnya. Maka hasilnya tanpa diduga Bapak dan Ibu sekalian, itu didapatkan bekas hentakan tumit Ismail. Itu kan nggak disangka hasil itu di mana Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting kalian usaha dulu. Yang penting berusaha dulu. Hasilnya kamu jangan kira. Maka ketika dia hentakan oleh Ismail, apalah kekuatan kaki Ismail Pak? Bayi yang baru lahir, kita aja menghentakkan kaki sehingga akan keluar air. Tapi Ismail itu adalah perantara. Maka ketika airnya memencak keluar, maka muncullah istilah zam-zami. Yang hasil usaha tadi dikumpulkan, akhirnya menjadi air zam-zam. Itu bermula dari mana? Bermula dari ketulusan Ibrahim dan ketulusan Hajar. Mulai situ Pak. Artinya apa? Itu artinya ini perintah Allah. Kalau engkau dahulukan perintah Allah, maka usahalah kamu situ, mulailah dari kesucian, usahalah dengan jalan, maka engkau akan diberikan sumber kehidupan, dan sumber kehidupan itulah yang buatnya kedamaian dan ketentraman. Itu yang disebut Bapak dan Ibu sekalian. Kalau namanya sumber kehidupan, akhirnya apa? Orang akan jadi ramai di situ, karena dia menjadi sumber. Itu rahasianya sangat luar biasa. Nah, itu satu. Ya, Ibrahim itu. Yang kedua, falamma balagha masaya qala ya bunayya ini ara fil manam. Tak kala Ismail itu yang tadi kecil, sekarang sudah mulai berusaha. Sudah enak-enak dipandang lah. Dalam bahasa Al-Quran itu qurrata ayun, sedang enak dipandang, sedang enak kita bergurau dengan dia gitu kan, sedang dicintainya. Dan saat itu kan anaknya baru satu Pak, belum ada Ishak wa Yakub, belum, baru hanya Ismail itu saja. Tapi datang perintah Allah, apa katanya? Falamma balagha masaya qala ya bunayya, qala ya falamma balagha masaya, tak kala Ismail itu sudah bisa berusaha, maka ini arafil manam, saya diperintahkan lewat mimpi. Lewat mimpi Pak, karena Nabi itu dapat wahyu itu macam-macam. Ya, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat Jibril langsung, ada yang dimasukkan ke dalam hatinya langsung oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang paling berat itu adalah ketika dia mendengar lonceng, apa namanya, bunyi yang sangat keras Pak. Itu Nabi itu ketika mendengar bunyi keras itu dia berkeringat semuanya. Itu cara Nabi mendapat wahyu. Ibrahim ini mendapatkan perintahnya itu lewat mimpi. Kalau Bapak nanti lewat dapat mimpi juga, jangan coba-coba, itu belum tentu dari Allah. Nanti, nah ini mimpi benar nih kan, nah janganlah gitu kan. Kenapa? Karena Ibrahim ini luar biasa, dapat mimpi. Nah, dan mimpi ini harus benar, dipastikan kebenarannya Pak.
maka dia mimpi pertama itu mimpi benar atau tidak? Maka dia disebut dengan hari tarwiyah. Pikir-pikir. Sehari pikir-pikir. Pada tanggal 9 itu, maka dia sudah memastikan ini adalah benar. Maka disebut dengan Arafah. Arafah itu artinya kenal. Kenal dia. Pasti ini dari Allah. Maka tanggal 10 itu dilakukanlah penyembelihan. Ya. Makanya proses penyembelihan itu sangat luar biasa. Ketika ditanya anaknya, saya dapat mimpi, saya diperintahkan untuk menyembelih. Kalau ke si anak, bapaknya udah gila. Tapi Ismail mengatakan, ya abati al-matu mar satajiduni insyaallah minasabirin. Bapakku, lakukan saja. Insyaallah saya akan ditemukan dalam keadaan sabar. Kemudian kepada Hajar, bukan Ibrahim yang ngasih tahu, tapi setan. Hajar, itu anakmu mau dibawa oleh ayahnya, mau disembelih. Ya, tapi apa? Mana mungkin, kata Hajar. Nah, itu bukan tidak ada godaan, Pak. Godaannya sangat luar biasa untuk menjalankan perintah Allah, itu godaannya sangat luar biasa. Siapa yang goda? Iblis. Didatang berkali-kali, Pak. Maka ketika didatang berkali-kali itu, maka bapak dan anak itu sudah yakin akan melakukan perintah Allah. Maka didatang oleh iblis, dilempar. Itulah maknanya melempar jumrah. 3 kali. Al-ula, al-usta, al-aqabah. Orang sekarang melempar juga, Pak. Oh, dilemparnya tapi pada orang kan. Itu lemparan juga. Ada dapat ikan lempar setan, Pak. Ini orang sekarang, nah itu kan lempar aja kan. Lempar, nggak tahu mau yang lempar kepala orang, mau lempar siapa kan, apa yang dapat dilempar. Tapi dia yang lempar itulah setan. Artinya fattakhidhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Itu yang maknanya itu melempar jumrah itu, Pak. Nah, nggak bisa lagi setan itu iblis dekat, dilakukanlah penyembelihan. Tapi kata Ismail ini sangat luar biasa. Saat pisau di leher itu bapak dan ibu sekalian, apa kata Ismail? Nggak bisa juga Ibrahim itu menggorok anaknya, Pak. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia adalah anak yang diharapkan. Sekarang datang perintah Allah. Ragu juga dia. Tapi Ismail nggak ragu, Pak. Lakukan aja. Ya berarti lakukan. Maka kalau bapak nggak bisa melakukan, tutuplah wajahku sehingga engkau tak melihatnya. Ditutuplah wajah. Kini kambing pun tutup wajahnya, Pak, agar tidak nampak kaunya di sembelih. Nah, itu maknanya itu. Ya, tutup wajahnya sehingga nampak yang sembelih. Nah, diletakkanlah pisau dia saat itu akan bapak. Ini kehendak Allah itu adalah berlaku kalam hil basar, Pak. Sekedip mata, lebih cepat daripada itu. Fanabasnahu bizibhin azim. Saat disembelih itu, karena dia tutup wajahnya, maka kami ganti seketika itu juga dengan kibas yang sangat besar. Gimana cara menyelamatkan itu? Itu urusan Allah. Tapi ingat, ketika Ibrahim itu menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguhnya, pasti dia akan memberikan pilihan yang terbaik. Mengganti dari perbuatan yang baik, itu yang lakukan, Pak. Panabasnahu bizibhin azim. Kami ganti Ismail itu sudah disembelih, Pak. Dibawa misalnya, tapi yang tergorok itu bukan Ismail. Yang tergorok itu adalah kibas yang sangat besar. Gimana cara menggantinya? Itu tidak tahu kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini fakta dan kenyataan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sulap dan sihir itu kan permainan mata, ada trik-triknya. Ini tidak ada trik-triknya. Ini adalah permainan jujur. Permainan yang tidak bisa dia ada trik-triknya, Pak. Kalau sulap kan ada triknya kan. Ada orang yang menghilang, gitu kan. Kedua masuk meja dia. Ada orang yang potong tangannya, karena diginikan tangannya jaga lah, nggak selesai aman gitu kan. Coba lagi ginikan, pasti potong juga tangannya. Tapi ini tidak. Ini menjalankan perintah Allah. Oh, sudah habis.
Nah, ini buktinya apa? Dia mendahulukan perintah Allah atas segala perintah yang ada. Bandingkan dengan kita, maka kita akan biasa mendahulukan perintah yang lain daripada perintah Allah, Pak. Nah, makanya ujian kita agak masuk ringan. Tapi kalau orang semacam Ibrahim dan orang itu ujiannya berat-berat. Orang-orang yang kuat imannya itu ujiannya lebih berat daripada kita. Makanya disebut ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la ya'lamun. Jangan kamu sampai mengira kalau kamu sudah mengatakan beriman, kamu akan bebas, tak diuji. Diuji, Pak. Tergantung malah awak duduknya, kedudukannya di mana. Kalau anak kelas 1 SD, ujiannya hanya seketiknya, Pak. Kalau kelas 2, ujiannya lebih borek. Kalau kelas 3, ujiannya lebih dalam pulau. Kalau kuliah, tentu ujiannya lebih bapak. Begitulah. Jadi kalau awak biasa-biasa, ujian biasa-biasa saja, Pak. Tapi kalau orangnya sudah lagi kuat, ya pasti ujiannya akan lebih berat. Oh, itu ujian dia tuh, Pak. 2000 ini, Pak. Nah, ujiannya semacam itu. Makin tinggi, maka akan diuji. Kalau pohon itu, kalau dia jadi rumput, Bapak, ujiannya hanya diinjak orang. Tidak ada lebih dari itu. Tapi kalau pohonnya besar, ujiannya adalah menentang angin dan melindungi orang di bawah. Itu orang-orang besar itu seperti itu dia. Itu adalah ujian. Nah, jadi bertingkat-tingkatlah ujian. Tapi semuanya akan diuji. Ibrahim itu ujiannya sangat luar biasa. Yang di anak ditekan anaknya. Dan kemudian kalau kita ujian kita macam-macam juga Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tapi walaupun macam-macam ujian kita, tapi yang penting itu adalah ada panggilan-panggilan kepada kita dari Allah Subhanahu. Itu bukan karena Allah benci, Pak, tapi kita disayang oleh Allah makanya dipanggil. Macam-macam panggilannya, kan? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fit, itu lomba-lomba dalam majlis. Itu panggilan juga Bapak dan Ibu sekalian. Hayalan sholat, hayalan falah, itu panggilan juga semuanya. Ya, banyak panggilan-panggilan itu Bapak dan Ibu sekalian yang diberikan kepada kita. Cuma kadang-kadang merasa dipanggil atau tidak. Nah, dipanggilnya tapi tidak kedengaran. Itu ada juga, Pak. Atau dipanggilnya pura-pura tidak tahu dipanggil. Nah, itu namanya budek. Ya, peka. Makanya dalam Al-Quran itu disebut begini. Wa iza tusla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, pulang dia. Itu berpaling, kan pulang aja. Berpaling itu tinggalkan. Walla mustakbiran, sombong. Itu ceramah dari petang tujuhnya kan. Nah, itu sombong namanya, Pak. Ini sudah ceramah tak kamu dah. Dan apabila kamu dalam majelis, jangan kamu pergi sendiri, kan, ya kan? Itu perintah loh, Pak. Jadi jangan kita anggap ini, oh kita menyendiri aja lah, nggak perlu itu. Itu perintah. Jadi kalau kita mau Islam itu ikuti perintah itu. Makanya Nabi itu mengatakan, jangan kau cari tempat sendiri, nanti kamu tangkap hantunya, setan. Makanya kambing itu dia akan ditangkap oleh serigala ketika dia misah. Kalau manusia itu akan ditangkap serigala, maka susah dia apa? Ketika dia misah dari jamaahnya. Itu sama dengan itu. Makanya kalau seandainya orang banyak diam, kemudian dia datang, dia bikin rusak, tidur. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, makanya pahami ayatnya, pahami aturannya, maka kita akan damai di dalam keislaman itu. Tapi kalau tidak mau Bapak dan Abu, ya seorang. Itu perintah Allah juga apa? Kalau tidak kamu dengar, lakukannya seorang, tapi engkau tetap akan mati dan engkau akan dibalas. Itu perintah Allah juga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka karena itu, ketika orang diuji sebagaimana Ibrahim tadi diuji, maka harusnya kita bersabar dan siap untuk melakukan apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan. Apa katanya? Saya ma taqasyatu wa ma taqatu illa
ma'aduyub. Saya tidak makan siang, tidak makan malam kecuali ada tamu. Ada tamu itu maksudnya Bapak, tamu itu adalah membawa berkah Bapak, bukan berkat ya. Berkat beda pula. Berkat masih kota. Berkah gitu. Berkah itu tahu? Hah? Kebaikan. Kebaikan itu bahasanya adalah khair. Boleh. Ihsan boleh. Berkah itu apa? Continue artinya terus menerus itu namanya ad-dawam, istiqomah. Itu namanya terus menerus. Nah, itu berkah itu apa? Barakallahu apa? Hah? Bertambah manfaatnya, itu berkah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu berkah itu. Arti keberkahan itu adalah dia panjang dan banyak manfaatnya, bertambah-tambah manfaat, itu namanya berkah. Kalau berkat itu ketika kita pergi ke rumah orang di undangan buah kotak pulang, itu namanya berkat. Berkat itu Bapak. Ini adalah barokah. Jamaknya barokat. Artinya keberkahan. Jadi tamu yang datang itu adalah mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan. Kenapa? Yang dia ambil dari kita itu adalah rezeki dia. Bukan rezeki kita, rezeki dia. Makanya ketika Ibrahim mengatakan saya makan siang dan makan malam pasti ada bersama duyuf, tamu. Makanya tamu itu memberkati, maka ada perintah kepada kita, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamu, termasuklah memenuhi kebutuhannya. Tapi tamu itu tidak lama-lama Pak, 3 hari 3 malam, itu menurut fikih. 3 hari 3 malam. Kalau lebih 3 hari 3 malam, aslinya mesti nyuci piring seorang. Nah, itu menjadi keluarga namanya Pak. Itu tamu itu muliakan. Ya, karena akan mendatang berkah. Saya sudah pernah cerita kepada Bapak dan Ibu tentang Hatim At-Thayyib. Saya rasa sudah pernah tahu nggak? Hatim At-Thayyib. Hatim At-Thayyib itu luar biasa Pak. Cuma waktu ini habis. Nah, besok kita sambung. Itu luar biasa Pak. Itu lebih terkenal dari khalifah. Cuma waktu kita yang terbatas, jadi barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.